Suhufa mutahharah itu boleh jadi adalah pendapat tentang hujjah kuat yang menggugurkan keyakinan ahli kitab dan keyakinan musyrikin itu. Inilah al-bayyinah itu. Bukti yang terang benderang, nyata dan jelas. Sehingga ketika mereka kufur setelahnya, ulaika hum syarrul bariyah. Sudah jelas kok buktinya. Dia juga yakin, tapi dia memilih ingkar. Dia memilih kufur. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, ada juga yang memaknai kalau sufa mutahharah ini adalah orang-orang yang disucikan, mutahharah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari majelis ini, dari mimbar ini, izinkan kami kembali menyampaikan bela sungkawa teramat dalam, duka cita teramat besar atas gugurnya seorang pejuang Islam, syahidnya seorang ulama, arif, mujahid, marja', Samahah Al-Allamah Ayatullah Al-Uzma As-Sayyid Ali Al-Husaini Al-Khamenei Qaddasallahu nafsahu zakiyah. Dan salam juga kita sampaikan pada para syuhada alladzina badalu muhajahum dunah, yang berjuang dan syahid bersamanya. Teriring doa kita untuk para ulama, para maroji, bela sungkawa untuk ummatul islamiyah, untuk umat Islam, untuk para pecinta keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyati wat taslim, untuk para pejuang kemanusiaan telah menjawab labbaik pada seruan Allah Subhanahu wa taala, rihlah agung malakuti Sayyidul Qaid rahimahullah wa qaddasallahu nafsahu zakiyah. Kehilangan seorang pejuang besar insyaallah akan melahirkan pejuang-pejuang berikutnya, akan memperkuat barisan umat dan kaum muslimin. Saudara sekalian rahimakumullah, bahasan kita adalah tentang surah Al-Bayyinah. Rujukan utama adalah tafsir At-Tasnim dari Al-Allamah Ayatullah Al-Uzma Jawadi Amuli. Semoga Allah Ta'ala
luaskan kasih sayangnya untuk kita dengan panjang usia beliau. Mufassir besar, marja yang berusia 92 tahun sekarang. Sayyidul Qaid rahimahullah meragu cawan syahadah pada usia 86. Dan pada usia-usia yang jauh dari dikatakan muda dalam konteks zaman ini, beliau berdua dan para ulama justru menjadi sangat produktif, pikiran jauh lebih jernih, hati sangat bersih, dan kemudian menghasilkan kepada kita karya-karya besar. Sayyidul Qaid rahimahullah juga mewariskan kepada kita beberapa tafsir beliau. Mudah-mudahan sudah tuntas disampaikan dan pada waktunya diterbitkan. Yang sudah diterbitkan adalah tafsir surah-surah singkat dalam bentuk yang berjilid, misalnya khusus surah Al-Asr, khusus surah Al-Ikhlas, khusus surah Al-Insan, Yasin. Nah, itu sudah ada sebagian dari surah-surah Al-Quran itu diterbitkan menjadi tafsir beliau. Saudara sekalian rahimakumullah, Alamah Jawadi dalam usia yang sepuh, kalau beliau 96 tahun sekarang, maka kurang lebih beliau memulai kajian tafsir itu pada usia beliau 56. Karena beliau mengampu kelas tafsir kurang lebih 40 tahun. 96 itu sekarang. Saya kira beliau tuntas menyelesaikan tafsir itu setahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin pada usia beliau 54, pada usia beliau 55, beliau memulai kajian tafsir itu tuntas 40 tahun. Nah, kita baru memulainya sejak tahun lalu. Ini adalah tahun kedua di kanal kita ini. Kita melanjutkan kajian tafsir. Kita mulai di bulan Ramadan tahun yang lalu. Lalu ada beberapa episode kajian di luar bulan suci. Dan pada bulan suci kita upayakan mudah-mudahan kalau dapat hadir setiap hari. Kalau tidak 2 hari sekali, insya Allah. Karena niat kita untuk bergabung dengan para pecinta Al-Quran. Seperti Sayyidul Qaid rahimahullah, Ayatullah Jawadi Amuli, hafizahullah. Tafsir At-Tasnim yang beliau tulis, khusus untuk surah Al-Bayyinah, itu berada dalam 4 majelis pembahasan. Beliau sampaikan ini satu di antara bahasan yang tersulit, surah Al-Bayyinah itu. Dan ada bagian paling sulitnya adalah pada kata munfakina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.
Sadaqallahul maulana al-aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, karena rujukan utama adalah tafsir at-tasnim dari Allamah Djawadi Amuli, dan dengan segala hal yang sedang terjadi saat ini, peperangan yang dipaksakan pada bangsa Iran yang penyabar, karena mereka diguncang dengan perang demi perang, dihantam dengan berbagai sanksi ekonomi, terisolasi, terpisah dari dunia dan sebagainya. Bangsa yang penyabar, bangsa yang kuat, memang bangsa yang besar dan panjang sejarahnya. Dalam situasi seperti ini, konektivitas khususnya internet bukan hanya terbatas tetapi diputus. Karena pada situasi peperangan yang terjadi bukan hanya perang fisik, bukan hanya perang artileri, bukan hanya perang senjata, perang udara, tapi juga perang teknologi. Jadi internet diputus, hal-hal yang berkaitan dengan teknologi untuk sementara tidak dapat diakses, termasuk kajian tafsir kita. Rujukan utama diambil dari sebuah situs portal pelajaran-pelajaran Allamah Djawadi Amuli yang sekarang tidak dapat diakses. Saya mencoba dari jalur lainnya juga tidak dapat diakses. Kalau kita searching dan berusaha menghubungkan diri dengan satu di antara jejaring yang servernya atau sumbernya ada di Iran, kita tidak akan terhubung pada situasi sekarang ini. Karena tidak dapat merujuk kepada tafsir Allamah Djawadi dalam situasi perang sekarang ini, saya belum dapat membuka kembali tafsir beliau untuk melanjutkan. Izin kita masuk pada bahasan surah Al-Bayyinah ini tawasulan pada Allamah Djawadi dengan mengambil keberkahan tafsir guru beliau, yaitu Allamah Tabatabai. Al-Mizan fi tafsiril Quran, tafsir Al-Mizan. Menurut beliau, surah Al-Bayyinah ini wasurah tahtamilul makkiyah wal madaniyah wa in kana siyaquha bil Madinah asybah. Surah ini di dalamnya ada ayat-ayat makkiyah, kemungkinan juga madaniyah, walaupun ayat tentang madaniyah itu asybah. Itu beliau lebih prefer kalau surat ini madaniyah. Ada kemungkinan juga makkiyah. Kadang dalam ulumul Quran ada surat yang sebagian ayatnya makkiyah, sebagian ayatnya juga madaniyah. Walaupun umumnya kemudian disebut ini surah makkiyah, ada yang full makkiyah, ini surah madaniyah, dan ada yang diambil makkiyah dan madaniyah itu dari mayoritas ayat. Misalnya kalau ayat 189 diantaranya madaniyah, 11 makkiyah, ya umumnya disebut madaniyah. Kitab-kitab tafsir kadang menyebutkan mana yang makkiyah dan mana yang madaniyah. Qauluhu ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, ayat yang pertama. Zahirul ayat menurut Allamah Tabatabai hiya fi siyaqin yushiru ila qiyamil hujjah 'ala alladzina kafaru bid-da'watil islamiyah. Jadi al-bayyinah itu adalah al-hujjah az-zahirah, hujjah yang tampak nyata. Allamah Tabatabai tentu demikian juga Allamah Djawadi, karena Allamah Djawadi belajar pada Allamah Tabatabai. Pada kajian yang lalu saya sampaikan ada beda tafsir, beda makna antara Ummahatut Tafasir, beberapa kitab tafsir induk memaknai termasuk terjemahan Kementerian Agama. Mereka memaknainya orang yang kufur dari ahli kitab dan musyrikin itu tidak akan meninggalkan kekufuran sampai datang kepada mereka bayyinah. Artinya begitu datang bayyinah, mereka tinggalkan kekufuran. Justru menurut Allamah Djawadi dan Allamah Tabatabai berbeda.
Mereka itu tadinya berada dalam kebersamaan, lam yakun munfakin itu. Lalu ketika datang, lam yakun munfakin artinya mereka tidak infisol. Munfakin dalam bahasa itu, misalnya di sini, Allamah Tabatabai menyampaikan, al-infikak huwa al-infisal an syiddati ittisal. Jadi keterpisahan dari kebersamaan yang sebetulnya sangat erat dan sangat kuat. Jadi ini terpisahnya, ini berjarak, merenggang. Tapi kalau infikak, munfakin itu sesuatu yang berjalin, berkelindan, sangat erat, sangat kuat. Kemudian mau dipecahkan, mau dilepaskan, sulit. Itu infikak. An syiddati ittisal. Dari sesuatu yang tadinya dengan siddah tersambung, dengan kuat terhubung, tiba-tiba harus dipisahkan. Nah, sebelumnya orang-orang yang kufur dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu mereka fi syiddati ittisal. Tidak akan infikak sampai datang pada mereka bayyinah, al-bayyinah ini. Jadi maknanya beda sekali antara penafsiran umum termasuk terjemahan Kementerian Agama dengan pemahaman dari Allamah Jabari dan Allamah Tabatabai. Justru awalnya mereka tidak ikhtilaf, begitu datang bayyinah mereka ikhtilaf. Kalau dalam terjemahan umum, begitu datang bayyinah mereka meninggalkan kekufuran. Annal murada huwal isyara ila anna ar-rasul yang dimaksud adalah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru orang yang kafir ahli kitab dan musyrik ini begitu datang baginda Nabi al-bayyinah itu mereka infikak, ya, mereka terpecah belah. Dari apa? Nanti kita lanjutkan. Beliaulah min masalik al-hujjah al-bayyinah al-qa'imah al-nas. Beliaulah bagian Nabi dalam penafsiran umum juga al-bayyinah itu menjadi al-hujjah al-zahirah. Hujjah yang tampak terang benderang, bukti yang jelas dan nyata, yang tidak dapat dipungkiri oleh mereka itu. Misalnya seperti peristiwa sekarang. Ada orang yang juga masih mengatakan kalau sebetulnya Iran dan Amerika itu memainkan ya rekayasa saja perangnya, mereka sebetulnya satu kubu. Iran yang Syiah itu sama Israel yang Zionis itu masih juga ada yang percaya. Mereka sebenarnya tidak benar-benar memusuhi Amerika dan seterusnya. Masih juga ada yang menghembuskan isu demikian. Nah, syahadah pimpinan Republik Islam Iran itu menjadi al-hujjah al-zahirah. Hujjah yang tidak dapat lagi dibantahkan. Seluruh dunia itu menyaksikan bagaimana beliau menjadi pemimpin yang lantang bersuara, tegak berdiri untuk mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas. Kaum muslimin di Palestina, dosa Iran itu satu, karena ia tidak mau tunduk pada kepentingan global. Ia tidak mau menyerahkan kedaulatan, apalagi misalnya mengizinkan data-data dibagi, di-share, dan lain sebagainya. Iran berjuang untuk kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri, dan pemihakan Iran yang tanpa batas sejak kemenangan revolusi Islam di Iran untuk pembebasan dan kemerdekaan Palestina. Iran tidak pernah mundur satu langkah pun. Itu dosa Iran. Kenapa ia diperangi? Ini hujjah zahirah. Kalaupun masih ada yang berusaha, walaupun hujjah itu sudah jatuh pada hati dia, itulah yang kemudian dibincangkan di dalam ayat berikutnya sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Sudah jelas hujjah datang pada mereka, tapi tetap saja kufur. Itu yang akan ada fi nari jahannam, di neraka jahannam itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan Al-Quran menyebutkannya sebagai ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk.
Karena hujjah zahirah sudah datang, ia tidak mau menerima. Dalam konteks ayat Al-Quran, itu konteks kekinian. Dalam konteks surah Al-Bayyinah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ia menjadi hujjah zahirah? Karena kehadiran sang Nabi terakhir ini, sang Nabi akhir zaman ini, maktuban fit Taurati wal Injil. Sudah tertulis di Taurat dan Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Demikianlah permisalan mereka dalam Taurat dan Injil. Jadi baginda Nabi itu datang tidak tiba-tiba. Baginda Nabi itu datang dengan preliminary, dengan persiapan-persiapan yang dibangun oleh pengorbanan dan perjuangan keluarga Nabi sepanjang sejarah, paman beliau, kakek beliau, datuk-datuk beliau. Sayyidatina Khadijah salamullah alaihi juga ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendapati dan menemukan sifat-sifat yang termaktub dalam Alkitab itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujahnya teramat terang benderang, tidak dapat disangkal, diragukan lagi. Tetapi kemudian mereka memilih. Mengapa infikak? Mengapa kemudian munfakin? Karena ada, walaupun hujahnya sudah jelas, tapi tetap menolak. Nabi terakhir itu adalah Rasulullah SAW hanya karena tidak berasal dari kaum mereka. Tidak berasal dari bangsa mereka. Umat Yahudi misalnya waktu itu menolak. Dengan keras. Mulailah ada infikak dengan bangsa, dengan ahli kitab yang tadinya sama-sama menunggu. Wal-iyadzubillah. Wal-iyadzubillah, thummal iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kalau permisalannya misalnya dalam konteks Islam, umat Islam percaya akan hadirnya Imam Mahdi ajalallahu ta'ala fadhil syarif di akhir zaman. Semua percaya. Erat ini kepercayaan pada juru selamat akhir zaman ini, erat dia. Dia syiddatu ittisal, mempersatukan. Tapi ketika datang imam zamannya, waliyadzubillah, kemudian ada yang menolak, tidak, ini bukan yang kami nanti-nanti, bukan yang kami tunggu, walaupun dia tahu seluruh sifat itu ada, seluruh bukti itu hadir, seluruh hujah itu tersedia, tapi ia tetap kufur. Inilah ulaikahum syarrul bariyah. Baginda Nabi menjadi al-bayyinah bukan hanya karena orang ahli kitab yang kufur dan musyrikin ini mengetahui dan menantikan kehadiran Rasulullah SAW sejak lama. Tapi baginda Nabi kemudian datang Rasulun sebagai penegas dari al-bayyinah ini. Rasulun minallah, Rasul dari Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembar-lembar yang disucikan. Saudara rahimakumullah, memang ada bahasan tentang apakah baginda Nabi itu sallallahu alaihi dapat membaca, menulis atau tidak. Nah, kita pernah dalam satu di antara kajian kita membahas tentang mana itu dimaknai buta huruf. Sehingga an-nabiyul ummi menjadi nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Katanya sebagai bukti di antara dalilnya hujah yang kuat, Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala karena baginda Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Dan ada bahasan juga, Asy-Syair Murtada Mutahhari menulis tentang An-Nabiyul Ummi, menyampaikan bahasan ini. Yang kedua, Al-Ummi itu bisa berarti seseorang yang tidak diajari membaca dan menulis. Bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis, tapi tidak diajari membaca dan menulis oleh manusia. Melainkan oleh siapa? Allamahu syadidul quwa, sang maha perkasa, maha kuasa, yang mengajarinya, yang mengajarkannya. Dr. Ali Syariati punya pendapat lain. An-Nabiyul Ummi itu adalah nabi yang berasal dari Ummul Qura, berasal dari ibu kota. Waktu itu Mekah, karena kehadiran Ka'bah Baitullah, dia disebut Ummul Qura. Universitas tua di Mekah sekarang disebut Jami'ah Ummul Qura, Universitas Ummul Qura. Nah, seseorang yang berasal dari satu tempat, dia dijelaskan, dinisbatkan pada tempat itu dengan menambahkan huruf ya di belakangnya. Misalnya orang yang berasal dari Mekah, kita sebut Makki.
Orang yang berasal dari Iran kita sebut Irani. Orang yang berasal dari Irak kita sebut Iraki. Orang yang berasal dari Amerika kita sebut Amriki. Orang yang berasal dari Ummul Qura kita sebut Ummi. Jadi An-Nabiyul Ummi itu artinya Nabi yang berasal dari Ummul Qura. Nah, ada sekarang pembahasan lainnya. Karena ini pensifatan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti sang Rasul, sang Nabi yang ummi. Ini 3 kata dideretkan sekaligus sebagai sebuah pensifatan yang utuh dan sempurna dari baginda Nabi SAW. Baginda Nabi adalah Ar-Rasul yang An-Nabi. Penyebutan pertama Ar-Rasul, kemudian pensifatan berikutnya An-Nabi. Dan pensifatan An-Nabi adalah Al-Ummi. Jadi dipilih satu yang menyimpulkan, menyeluruh semuanya. Seakan-akan seperti Allahu Jalla Jalaluh. Allah itu lafzul jalalah yang tidak dapat diterjemahkan menjadi sifat apapun. Dia isim, dia nama agung, yang mencakup semua nama itu. Kalaupun ada satu sifat Allah Ta'ala yang kemudian merangkum sifat-sifat yang lain, boleh jadi sifat itu adalah kata dan sifat yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu Ar-Rahman. Jadi pemilihan Ar-Rahman setelah Allah Bismillahirrahman. Ini karena Ar-Rahman itu mengumpulkan menjadi isim jami yang mengumpulkan semua sifat Allah Ta'ala itu. Dalam Ar-Rahman. Ar-Rahim. Demikian dalam ayat surat Al-A'raf ini. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya. Jadi sifat yang menyimpulkan, yang mengumpulkan, yang menghimpunkan seluruh sifat agung, sifat sempurna, teladan kebaikan baginda Nabi SAW adalah Al-Ummi. Lalu kita terjemahkan ia menjadi buta huruf. Nah, pendapat lain, di situ artinya puncak, induk, besar, utama. Seperti misalnya kalau gardu listrik, untuk gardu yang paling besar kita sebut gardu induk. Kapal perang yang sekarang berada di perairan Teluk Persia atau Laut Mediterania, kapal utamanya kita sebut kapal induk. Pasar yang menjual grosiran kita sebut dengan pasar induk. Nah, An-Nabiyyal Ummiyya adalah An-Nabi yang paling utama, paling mulia, yang menjadi pusat dari seluruh para nabi, yang paling besar kemuliaannya, mukjizatnya, umatnya, dan seterusnya. Ini makna Al-Ummi itu, karena dia menghimpunkan, menggabung. Makna berikutnya itu adalah yang mempertemukan, karena dia pusat, dia mempertemukan, menghubungkan, menjadi center. Kalau ibarat cincin, dia permata, mata cincinnya, yang mempertemukan cekungan itu, qaus itu. Wa antal ladzi ta'ummul mala, engkaulah yang mempertemukan umat, yang menghimpun umat, yang mempersatukan umat. Mana juga bisa berarti yang punya sifat-sifat keibuan. Al-Ummi yang pengasih, yang lembut, yang penyayang, yang mengorbankan diri untuk kebahagiaan sesama. Sifat-sifat lemah lembut, tutur kata yang asih, itu yang dimaksud dengan Ummi. Itulah mengapa dia menghimpun sifat baginda Nabi seluruhnya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bahasan Ummi ini masuk karena dalam surah Al-Bayyinah, baginda Nabi ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya terjemahkan ini dalam terjemahan kementerian ya.
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Seorang utusan dari sisi Allah Ta'ala yang membacakan lembar-lembar yang disucikan. Jadi bagian Nabi dalam ayat ini yang digunakan yatlu, membaca. Mungkin orang mengatakan yatlu ini tilawah. Tilawah itu apa? Melantunkan, ya membaca. Apakah tilawah itu dari hafalan misalnya? Dan ini konteks kekinian. Tapi dalam ayat Al-Qur'annya Rasulun minallah. Seorang Rasul dari Allah, yatlu, dia membacakan. Di bagian Nabi membaca, menulis atau tidak. Al-Qur'annya menyampaikan Rasulun minallahi yatlu, membacakan. Suhufan mutahhara. Izin saya cek terjemahan kementerian, nanti kita kembali lagi. Kalau di dalam HP saya memang bagi Nabi membacakan. Sekarang misalnya surah Al-Bayyinah, surah ke-98, saya sangat menganjurkan ketika saudara mendaras tafsir di kanal kita ini, saudara juga memegang Al-Qur'annya, membuka tafsir atau terjemahan supaya kita sama-sama belajar. Saudara bisa buka Al-Quran yang ada terjemahan atau yang sudah ada tafsirnya, misalnya Ibnu Katsir yang paling sering banyak dirujuk atau tafsir-tafsir lainnya. Terjemahan Kementerian Agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah dalam kurung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Sama. Jadi yatlu adalah membaca. Jadi artinya bagian Nabi membaca sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang beliau baca adalah suhufan mutahharah, lembar-lembar yang disucikan. Apakah lembar-lembar ini Al-Quran? Terjemahan umum mengatakan iya Al-Quran. Suhufan mutahharah. Suhuf itu artinya mushaf, sebagaimana kita sebut mushaf sekarang, sesuatu yang sudah, misalnya suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam, pada sahifahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Orang mungkin menyebutnya itu lembaran-lembaran. Jadi kita bisa memaknai kalau lembaran itu sesuatu yang tercerai-berai, dia terpisah saja. Ada beberapa lembar yang disucikan. Sementara makna lain dengan kata mushaf itu adalah ma baina dafataini, yang berada di antara dua penutup, dua jilid, dua cover. Artinya dia sudah jadi kitab. Artinya dia sudah tuntas. Sementara suhufan mutahharah merujuk dengan menggunakan isim nakirah, tanwin. Apakah ini lembar-lembaran yang disucikan ini yang dimaksud Al-Quran? Bukankah Al-Quran masih dalam proses diturunkan? Kalau ayat ini makiyah sebagian, atau yang kata lama tobat-tobai adalah madaniyah, kan belum tuntas. Al-Quran diturunkan. Dan baginda Nabi membacakan ini kepada mereka, kepada ahli kitab dan musyrikin, untuk menggugurkan hujah mereka. Jadi boleh jadi sebetulnya, sehingga dia menjadi bayinah, dia menjadi bukti yang nyata. Ada pendapat boleh jadi suhufan mutahharah itu berkaitan dengan apa yang diyakini oleh alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ini. Karena bagaimana kita berhujah dengan sesuatu yang tidak mereka yakini. Misalnya, kalau ada katakanlah dialog, diskusi antar dua kelompok, A dan B, maka B akan berhujah dengan dalil yang diyakini oleh kelompok A. B tidak akan berhujah dengan dalil dari kelompok B. Karena kata kelompok A, itu kan yang kau yakini, itu bukan yang kami yakini. Dia tidak bisa jadi hujah. Apalagi hujah yang zahirah. Hujah yang tampak, nyata, jelas. Kalau kita membuktikan keberadaan Tuhan kepada seorang ateis, kita tidak bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Karena orang ateis tidak meyakini Al-Quran.
Orang ateis tidak meyakini untuk sampai pada ini kan dalam Al-Qur'annya ada, benar. Tapi orang ateis akan berkata Al-Qur'an ini kan dia tidak, ya dia dari seorang manusia. Dia belum percaya pada Tuhan. Bagaimana kemudian dia percaya pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, percaya pada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, lalu ia percaya Al-Quran itu suci, Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu mukjizat. Masih jalan yang panjang bagi ateis itu. Kita mesti berhujah dengan apa yang dia yakini. Dengan apa misalnya? Dengan keteraturan alam semesta. Dengan elemen-elemen di muka bumi ini yang sama seluruhnya, oksigen yang kita hirup di tanah air ataupun di Antartika, unsur elemennya sama. Tubuh manusia yang sama dimanapun. Orang belajar kedokteran, mau di Afrika, mau di Eropa, sama. Betul ada penyakit-penyakit khusus, tapi tubuh kita sepenuhnya sama. We share the same biology, regardless the ideology. Nah, karena itu suhufa mutahharah itu boleh jadi adalah pendapat tentang hujjah kuat yang menggugurkan keyakinan ahli kitab dan keyakinan musyrikin itu. Inilah al-bayyinah itu. Bukti yang terang benderang, nyata dan jelas. Sehingga ketika mereka kufur setelahnya, ulaika hum syarrul bariyah. Sudah jelas kok buktinya. Dia juga yakin, tapi dia memilih ingkar. Dia memilih kufur. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, ada juga yang memaknai kalau sufa mutahharah ini adalah orang-orang yang disucikan, mutahharah. Kita kalau menggunakan pendekatan Al-Quran bil Quran, ada bentuk yang sama juga. Misalnya ayat surat 33, ayat 33, surah Al-Ahzab ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak untuk menghilangkan segala nista darimu, dari kalian, wahai ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, dan mensucikan kalian sesuci-suci. Allah Ta'ala sang mutahhir yang mensucikan. Orang yang disucikan kita sebut mutahhar. Kalau Allah Ta'alanya mutahhir, wa yutahhirukum tathira, maka ahlul baitnya dia menjadi mutahhar. Berbeda dengan misalnya dengan berwudu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia yang mensucikan dirinya, orang yang berwudu mensucikan dirinya. Tapi Al-Qur'an misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Qur'an itu kecuali mereka yang disucikan. Bukan mereka yang mensucikan diri melalui wudu, itu benar secara fikih. Tetapi untuk kandungan makna di dalamnya, keindahan mutiara yang digalinya, itu hanya dapat kita peroleh dari mereka yang disucikan, al-mutahharun. Dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi afdhalut tahiyat wa taslim, suhufan mutahharah itu juga merujuk kepada sosok-sosok yang Allah Ta'ala sucikan. Dalam konteks bayinah pada orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrikin, bisa juga disebutkan bagi Nabi SAW menyampaikan suhuf dari warisan al-mutahharun, orang-orang yang disucikan sejak sebelum Rasulullah SAW. Jadi kalau ada penyimpangan pada berbagai kitab yang mereka yakin itu, baginda Nabi SAW datang dengan suhufan mutahharah. Pada baginda Nabi SAW ada suhufu Ibrahim wa Musa. Ada saifahnya Nabi Ibrahim, ada saifahnya Nabi Musa. Ada Injilnya Nabi Isa alaihi wa ala anbiya'ina afdalut tahiyat wa taslim. Itu menjadi hujjah yang tidak terbantahkan oleh mereka. Fiha kutubun qayyimah.
Dan pada suhufan mutahharah itu, pada lembar-lembar yang disucikan itu, ada kitab, ada kutub. Jadi jamak dari kitab. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub yang lurus, qayyim, yang sempurna, yang lurus, yang tegak, yang utama. Sebagian maknainya kepada kutubung qayyimah ini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan terutama Al-Qur'anul Karim. Kita kembali ke bahasan alamah Tabatabai. Ahlul kitab al-murad bihim ghairu ahlil kitab min ubadatil asnam wa ghairihim. Yang dimaksud di sini ahli kitab bukan mereka yang menyembah berhala ataupun selainnya. Munfakina minal infikak wa huwal infisalu an siddati ittisal. Infikak keterpisahan dari ketersatuan yang erat. Ala ma yustafadu min qawli hatta ta'tiyahumul bayyinah. Karena mereka berada dalam kesepahaman sampai datang hujjah Allah Subhanahu wa taala. Wal bayyinah hiya al-hujjatu az-zahiratu wal makna lam yakunil ladzina kafaru bi risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au bi da'wati au bil Qur'an liyanfaku hatta ta'tihumul bayyinah. Jadi mereka tidak tercerai-berai dalam menerima dakwah Quran, apa yang baginda Nabi sampaikan nilai-nilainya itu sampai datang pada mereka hujjah Rasulullah dan Al-Quran. Jadi mereka menolak kebenaran baginda Nabi dan Al-Quran ini. Walil qaumi ikhtilafun ajibun fi tafsiril ayah. Nah, kata beliau menarik ini pada umat, sebagaimana tadi ada kubu di sini, justru awalnya mereka itu tidak meninggalkan kekufuran, begitu bayyinah datang mereka beriman. Sementara di sini ada alamah Tabatabai dan alamah Jawadi. Kata beliau menarik ini. Walil qaumi ikhtilafun ajib, ada ikhtilaf yang ajib, ada perbedaan yang ajib, yang menarik. Wa ma'ani mufradatiha, dan juga makna-makna mufradatnya. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian di antara mereka, di antara kaum, di antara para mufassir berkata, alama naqul, sebagaimana yang kami sampaikan, innal ayata, sesungguhnya ayat ini, min as'abil ayatil qur'aniyati nadhaman wa tafsiran intaha. Sesungguhnya ayat ini termasuk di antara sesungguhnya ayat ini adalah ayat yang as'ab, yang paling sulit dari ayat-ayat Al-Quran. Alamah Jawadi menyampaikannya, Alamah Tabai, karena Alamah Jawadi murid Alamah Tabatabai. Menurut Alamah Tabatabai, kaum ini punya ikhtilaf yang ajib. Dan sebagian berkata, dan kami kutip, sesungguhnya ini adalah ayat yang paling sulit. Di antara innal ayah min as'abil ayat, di antara ayat-ayat yang paling sulit. Ayat-ayat Al-Quran, nadhaman secara sistemnya, nazom itu secara keberaturannya, sistematisasinya, wa tafsiron, sulit secara nazom, sulit secara tafsir, intaha, dan titik, gitu aja. Jadi sulit bahas. Lalu kemudian menyelesaikan dengan, ya ini termasuk ayat yang paling sulit, intaha, titik. Nah, ini tentang bagaimana yang dimaksud dengan al-bayyinah itu. Secara umum semua sepakat ini Rasulullah SAW, tapi siapa yang dimaksud dengan suhufim mutahharah dan sebagainya. Wasuhuf jam'u sahifah wa hiya ma yuktabu fiha. Suhuf adalah jamak dari sahifah, dan sahifah artinya sesuatu yang dituliskan di atasnya. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan suhuf sahifah itu adalah ajza'ul Qur'an an-nazilah, bagian-bagian dari Al-Quran yang diturunkan. Jadi menurut Alamah Tabatabai, suhuf mutahharah itu adalah lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran an-nazilah yang sudah diturunkan. Wa qad takarrara fi kalamihi ta'ala itlaq as-suhuf ala ajza'il kutubis samawiyah. Meskipun katakanlah belum turun semuanya asbabun nuzulnya, tapi Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang dalam kalam sucinya menyebut sebagai suhuf pada bagian-bagian dari kitab-kitab samawi.
Wa minha Al-Qur'anul Karim. Di antaranya juga adalah Al-Qur'anul Karim. Misalnya dalam surat Abasa wa Tawalla ayat 13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi suhufim mukarramah, dalam lembar-lembar yang dimuliakan. Marfu'ah, mutahharah, yang ditinggikan, disucikan, bi aidi safara. Nah, ini merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Wal murad yakunu suf mutahharah taqaddusaha minhu kidaratil batil bimassis syayatin. Yang dimaksud disucikan itu adalah kekudusannya, sucinya, karena ia tidak akan pernah dapat disentuh oleh tangan-tangan syaitaniyah. Ia terjaga, ia terlindungi. Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna nahnu lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang akan menjaganya. Menjaga ini menjaga dari kebatilan-kebatilan, dalam tanda petik sentuhan-sentuhan tangan setan itu. Wa qad takarrara minhu ta'ala annahu haqqun masunun min mudakhilatis syayatin. Dia terlindungi dari intervensi, dari ketercampuran hal-hal yang syaitaniyah. Wa qala la yamassuhu illa al-mutahharun, surah Al-Waqiah 79. Tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Sekali lagi, bukan berarti hanya wudu, ya dia mutatahhir, mutatohar, tapi mutahharun yang disucikan Allah Ta'ala. Jadi, suhufa mutahhara itu adalah Al-Qur'anul Karim. Saya membahas kata per kata sebelum lanjut ke dalam makna. Fiha kutubun qayyimah. Al-kutub jam'u kitabun. Kutub itu jamak kitab. Di dalamnya ada kutubun qayyimah. Jamun kutub jamak kitab. Wa ma'nahu al-maktub, artinya yang tertulis, yang dituliskan. Wa yutlaqu 'ala al-lawhi wal qirtas, bisa saja lauh ya semacam papan mungkin, au qirtas, kertas atau lembaran dari pelepah dedaunan atau kulit, itu disebut dengan kutub, maktub, suhuf. Misalnya menulisnya di atas kertas, wa nahwihi ma al-manqusyah fiha, atau yang sejenisnya yang diukirkan di atasnya al-alfaz, lafaz-lafaz, huruf-huruf, kata, kalimat. Wa ala nafsil alfadhil lati tahki anha an-nuqush. Wa rubbama yatluqu ala al-ma'ani bima annaha mahkiyah bil alfaz. Jadi lafaz-lafaz yang bercerita, menyampaikan pesan, menyampaikan maksud. Wa yatluqu aidan ala al-hukmi wal qada. Boleh jadi juga disebut dengan kutubun qayyimah ini sesuatu yang sudah maktub, yang tertulis, yang menjadi aturan-aturan dan hukum dan ketentuan. Jadi umat, kaum sebelum risalah Rasulullah SAW itu sepakat untuk membuat aturan, sepakat hidup berdasarkan Alkitab, ajaran yang mereka yakini, itu dituliskan. Itu juga dimaksud dengan kutub, sesuatu yang maktub. Kutiba alaih kada ay qudiya ay yaf'alu kada. Ya, kalau disebut kutiba ala, itu artinya qudiya, ditetapkan atas. Maksudnya agar ia melakukan itu sebagai hukum. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat puasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu maksudnya bukan sekedar dituliskan, tapi sudah ditetapkan sebagai hukum. Jadi dia maktub, begitu. Nah, kutubun qayyimah berasal dari tulisan-tulisan yang dituliskan, yang di dalamnya ada nilai-nilai yang lurus, yang mulia. Atau ayat, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Kita biasa menerjemahkannya menjadi diwajibkan, karena ia berbentuk hukum, ia berbentuk ketetapan. Nah, dan semua ketetapan-ketetapan ilahiyah itu wa ma umiru illa ayya'budullah mukhlishina lahuddin, atau dalam surah Yusuf amrun alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim. Menjalankan ketetapan-ketetapan itu adalah agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang berada sesuai dengan maksud ia diturunkan. Kutubun qayyimah, kitab-kitab pada sufa mutahharah itu
ada kitab-kitab yang menegakkan aturan-aturan untuk hidup mulia, untuk hidup benar, untuk hidup bahagia, untuk kebersamaan masyarakat, kebaikan umat dunia, dan sebagainya. Saudara, izin kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Insya Allah kita sambung, doakan hubungan internet kembali tersambung dengan situs Alamah Jawadi. Saya belum memiliki tafsirnya karena memang 80 jilid yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab baru 27. Mau mengirim 80 jilid yang berbahasa Farsi tentu memerlukan kargo yang tidak mudah. Dan alhamdulillah ada resources-nya itu, rujukan itu, tafsirnya itu terbuka, kita baca online. Dari situlah saya mempelajarinya, mengkajinya. Dan pada hari-hari seperti sekarang ini, internet terkendala, tidak ada koneksi itu. Untuk yang Alamah Tabatabai tersedia alhamdulillah pada server yang lainnya. Bagi para guru kita, para ulama, para maraji dan dari mimbar ini untuk pertama kalinya. Pada mimbar-mimbar sebelumnya kita sampaikan doa untuk Sayyidul Qaid hafizahullah. Kalau saudara memperhatikan pada kalimat-kalimat penutup, saya menyampaikan doa untuk para maraji anak, untuk para ulama, dan untuk Sayyidana wa Qaidana yang kita doakan senantiasa di akhir setiap majelis kita. Dan beliau telah sampai pada dambaannya, sampai pada kerinduannya dalam khidmat yang teramat baik, diteladankan, tercatat dalam tintama sejarah. Bukan hanya untuk bangsa Iran, tapi untuk ummatul Islamiyah, untuk umat Islam, untuk umat manusia, terkhusus suara-suara tertindas di muka bumi. Beliaulah pemimpin kaum mustad'afin, suara lantang Palestina, ayah bagi anak-anak yatim, dan sebaik-baik khadim. Untuk beliau, para syuhada yang berjuang bersama beliau, keluarga beliau, para maraji, para ulama, dan umat Islamiyah. Doa tulus kita, semoga Allah Ta'ala menyegerakan kehadiran kekasih teladan hati, kerinduan beliau dan kerinduan kita semua, sahibil asri wa zaman, arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqnabil fida. Wa jami' ziyadatan fi sarafin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi tayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ajil fi dhuhuri maulana sahibil aziz wa zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.